Oke, langsung kok. 3, 2, 1. Oke, kembali lagi di channel Diari Mata Indigo. Kali ini di part 2 masih di cerita horor Diari Mata Indigo. Dan masih bersama Mas Yus, Cece, dan Tirta. Tadi sudah diceritakan pada part 1 tentang pengalaman Tirta melakukan penelusuran. Dan sepertinya memang karena Tirta ini seorang vlogger atau YouTuber dan dia sering melakukan penelusuran. Nah, kali ini Mas Yus akan coba bertanya ke Cece. Mungkin bisa dijelaskan nggak, Ce? Atau mungkin bisa pakai media tertentu misalnya kalau Cece nggak kasih gambaran mengenai mall yang eh, tuju sebagai tempat penelusuran oleh Tirta ini energinya seperti apa sih? Mungkin Cece bisa jelaskan. Jadi kalau yang di sana, waktu aku datang ke sana, itu ada sosok yang belakangnya tuh ada kayak api-apinya gitu. Jadi kayak Oke. sosok marah gitu loh. Hmm. Mm-mm. Nah, itu yang ternyata memang bikin hawanya jadi kayak marah terus Hmm. panas gitu ya, Ce ya. Aku sih ngerasain ada Iya. kayak gitu itu. Oke. Soalnya aku ada lihat Poci juga tinggi 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 banget gitu. Terus ada kayak Mhm. mata warna menyala merah gitu. Oke, itu aku juga ada sempat lihat kayak gitu dan itu memang posisinya ada di dekat pohon-pohon kayak gitu. Ada dekat Hmm. pohon-pohon yang lumayan gelap gitu di sekitar lantai 2, lantai 3 dan yang pasti pocongnya juga nggak cuma satu, ada banyak, ada beberapa gitu di sana. Eh, aku lihat sih anu Lebih ya, dari 5 ya. ya ada sekitar 5-an gitu dan memang agak lumayan rame sih di situ. Mm-mm. Nah, mungkin kalau menurut Cece kenapa ya kok mereka kayaknya hawanya kayak agak marah gitu, terus kayak ada menolak gitu, ada penolakan gitu. Jadi aku iseng nih barusan aku buka pakai Ghost Oracle dan yang Hmm? keluar Uneat. Aduh Mhm. bacanya bahasa Inggris nggak ngerti. Uneat nih ya. Di sini, di sini Apa tuh ada artinya apa tuh kalau Junet tuh? masih banyak hal yang belum dipahami. Meski Mhm. merasa sudah mengerti semua, semakin belajar akan semakin banyak pengetahuan yang belum diketahui. Hanya dengan mengosongkan gelas Hmm. ego, maka segala Oke. lapisan bisa terbuka sesuai wadahnya. Jadi di sana tuh banyak Oke. banyak rahasia sebenarnya. Hmm, 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 hmm. Aku aku juga setuju tuh karena sempat kelihatan juga kayak ini sih kayak aku lihat kayak udah jadi kayak koloni atau kayak ada kerajaan gaib gitu di situ dan eh, model-model kayak gini ini bisa dibilang agak agak marah atau bisa dibilang agak nggak suka kalau misalnya tempatnya itu dimasuki atau kemudian kayak di eh, batas-batasnya dilanggar dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayaknya ada marah kayak gitu deh. Aku mau tanya ke Iya. Tirta dulu. Waktu Tirta masuk itu, Tirta lakukan komunikasi dulu nggak sama mereka? Maksudnya izin dengan yang nggak terlihat gitu di Iya, situ. Gitu. izin Tirta, dulu. izin Akan dulu tetapi kali ya? iya, Hmm. akan tetapi waktu itu kita bawa canang satu, ada Hmm. cadangan dupa juga sih, ada cadangan dupa, Hmm. takut ada yang tak lupa. Canang Oke. satu waktu itu beliau gede melakukan sembahyang, minta izin dulu Oke. ke makhluk astral di situ di salah satu kalau di Bali namanya pelinggih ya atau Hmm. apa sih yang digantung gitu. Hmm. 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 Begitu taruh taruh canang juga dupa sembahyang di situ minta Oke. izin kita di sini Hmm. nggak mengganggu segala macam Oke. dan sesudah itu kita kembali lagi minta izin agar kita di pagerin dan segala macam. Oke. 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 Tapi Oke. pada saat waktu minta izin, apakah dia mengizinkan? Soalnya ada kartu kedua yang di sini bilang Nah itu, ada troll. Hmm. nah itu apa yang kita cuma mengaturkan canang saja sama meletakkan dupa di salah satu aura yang kita rasa kuat. Maksudnya uh, kita kan ke situ istilah meminjam lah ya, meminjam tempat Hmm. untuk kita melakukan video gitu. Pasti kita Hmm. juga maksudnya timbal balik lah. Kita di situ juga kan nggak gratis. Kita bayar dengan Oke. dupa, wewangian dan juga doa.
Kalau yang kita Oh, waktu itu sih kita hanya meletakkan dupa dan juga sama canang. Nah, di situ udah apa namanya, batin itu udah, maksudnya udah komunikasi gitu. Kita di sini nggak ganggu kok. Kita di sini maksudnya nggak obrek-obrek kamu. Kita hanya memberi edukasi kepada penonton agar ini loh tempatnya, ini loh Ragia, ini loh sosok astralnya, cuma gitu doang. Terus sudah itu kalau barulah kartu yang keluar itu tadi kartu apa, Cek? Kartu troll. Kartu Troll itu artinya apa? Bukan sesuatu yang membawa kebaikan, meskipun menjanjikan namun berujung keserakahan. Memiliki segalanya bukanlah kemewahan. Jadi di sini itu tuh sebenarnya alam gaib itu tidak sepenuhnya mengizinkan kalian kalau di troll ini. Karena ibaratnya itu udah tempat dia lagi tenang-tenang, kalian ngapain sih kita datang ganggu. sini? Yes. Oh iya kan juga waktu itu kita explore itu kan di malam Kanjeng Kliwon ya, hari besarnya. Iya, harusnya nggak boleh juga. Ya di malam itu ya harusnya ya. Iya itu sih. kan tempat mungkin mereka lagi ya me time-nya mereka atau bisa dibilang waktunya mereka, pestanya mereka gitu. Ini Mas Yus tadi coba connect ke sana dan sempat gambar ada beberapa sosok kayak gitu ya. Ini ada walaupun sebenarnya agak banyak jadi tapi saya coba cuma gambar ada 2 sosok di sini yang cukup dominan sebenarnya dan memang posisinya ini dekat pohon beringin kalau nggak salah ini di lantai 2 atau di lantai 3 itu bentuknya seperti ini kayak gitu. Jadi memang ini ada sosok pocong ya, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan? Iya nggak kelihatan ya. Oke. Jadi aku coba ya kurangin. Kelihatan nggak? Oke. Silau. Jadi silau ya. Kelihatan nggak? Oke. Aku kelihatan Jadi, kok. Samar-samar. Jadi ini ada 2 sosok sebenarnya. Ada sosok pocong dan ini sebenarnya kayak ada kalau saya bilang sih ya memang mirip genderuwo ya, tapi kalau aku bilang kayak sosok penjaga kayak gitu. Ini sosok penjaga yang ada di situ yang sebenarnya paling kerasa energinya marah itu ya sosok penjaga ini gitu. Entah kenapa kemudian di sana kayak nolak itu yang kemudian dari tadi kayak aku dengar suaranya kayak nyuruh kalian pergi sebenarnya dari awal kalian dari bawah kemudian naik ke lantai 2 gitu dan pas naik ke lantai 3 itu kalian mungkin sempat lihat ada sosok pocong dan lain sebagainya itu dia udah ancang-ancang sebenarnya. Itu kalau sampai kalian mungkin agak lebih lama lagi di sana kayak gitu, mungkin ya bakal ada terjadi kayak interaksi, mungkin mungkin salah satu dari kalian kesurupan atau mungkin malah ada yang kemudian bisa muntah-muntah, pusing atau jadi kemudian badan tidak enak kayak gitu. Jadi dan aku ngelihat waktu kalian sebenarnya ke bawah itu ada energi dari sosok pocong yang ini yang mukanya hitam yang ada belatungnya itu yang kayak masih nempel kayak gitu. Nah ini yang kemudian cukup penting. Mungkin buat teman-teman yang jadi YouTuber atau jadi vlogger kayak gitu, kalau saran aku habis mungkin ngevlog atau mungkin habis dari kalian penelusuran kayak gitu, coba lakukan ritual setelah itu bersih diri. Mungkin bisa mandi pakai air garam kayak gitu. Dan itu juga akan membantu menetralisir kalau misalnya nanti ada energi gaib yang ada di sini kayak gitu. Jujur sebenarnya kalau misalnya kalian mungkin tidak melakukannya di malam Kanjeng Kliwon sebenarnya nggak akan lebih enak gitu loh, akan lebih nyaman energinya, nggak akan ada energi penolakan dari sini kayak gitu. Jadi dan sebenarnya sih kalau Mas Yus lihat ya di Bali sendiri energinya cukup kasih, maksudnya karena mungkin di sana sering dikasih kayak persembahan, didoakan, dikasih canang dan lain sebagainya. Nggak seperti yang di daerah-daerah lain yang kemudian
sering terjadi bentrokan. Tapi kalau sampai kemudian terjadi bentrokan, kemarahan dan penolakan kayak gitu, itu pasti udah ada sesuatu yang dilanggar kayak gitu. Ada sesuatu yang kemudian kita juga perlu introspeksi kayak gitu. Nah, ini yang kemudian aku coba kasih catatan di sini ya. Mudah-mudahan mungkin bisa jadi masukan juga, karena kalau aku lihat Tirta ini kan suka itu ya, memang udah berapa lama sih ngevlog atau bikin YouTube ini? Sekitar 1 bulan lalu. Oh, baru ternyata. Yang ini Oke. maksudnya yang ini? Enggak, Oke. membangun channel ini gitu loh. Oh, bangun Oh, channelnya gitu. baru Membangun juga channel ya, ini mungkin untuk udah sebulan yang pelajaran lalu. juga ya. Oke. Lu yang kasih informasi tentang Jimbaran bukan sih? Yang mana? Yang Jimbaran gedung kosong juga itu? Itu kan Lu kita bukan belum ya? sempat explore. Bukan. Tapi lu juga yang kasih informasi ya? Enggak, itu beli gede. Oh, beli gede. Ada juga tuh, Mas. Oh, kayak gitu. Ya, jadi itu sih. Jadi nanti gambar ini juga mudah-mudahan kelihatan ya. Gambar ini nanti juga akan kita share di Instagram. Jadi teman-teman juga yang menyaksikan hari ini juga bisa lihat juga nanti gambarnya di Instagram. Nah, C, sebenarnya kalau kamu sendiri sering nggak atau pernah juga nggak sih ngelakuin penelusuran? Iya. Ada. Cece pernah? Ada juga. Pengalaman Pernah. waktu penelusuran kemana, Ce? Yang paling mengesankan itu ada di Hotel Ocean Blue. Wah, itu kayaknya terkenal itu. Hotel dan villa di Jalan Ocean Blue. Nah, dari situ pulang konten langsung mampir ke Tragia ini, cek lokasi sebenarnya. Kayak gitu. Kenapa kok Iya. bisa berkesan di Ocean Blue? Tempatnya enak banget. Waktu baru datang, udah disambut dengan yang lain. Sampai Disambut pulang dengan juga siapakah disambut. itu? Dulu aku udah sempet ngepost juga sih di Instagram. Jadi pas di Hmm. foto, dia langsung kayak terbang gitu loh di kamera, ketangkep kok. Oh, kayak gitu. Ada kayak bayangan sekelebat gitu ya? Iya, kayak awan tebel gitu. Iya, 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 iya. Oke. Nah, Apa kalau sih namanya, dari lupa. pandangan Bukan Cece Orbs ya, itu bukan Orbs, beda. kalau dari pandangan Cece itu apa? Sosok apa tuh? Waduh, nggak tahu dah. Soalnya waktu itu cepet banget durasinya, set gitu. Tapi ketangkep. Oke. Nah, kalau untuk tempat-tempat yang menurut Cece rekomen kalau misalnya buat penelusuran atau buat ngevlog selain mungkin Ocean Blue, mana lagi, Ce? RPH itu di daerah Tabanan. Oke. Kenapa tuh di situ? Rumah pemotongan hewan. Rumah pemotongan hewan. Iya, Oke. RPH di daerah Tabanan. Sebenarnya ada lagi Oke. tuh, namanya Hotel PI Bedugul, cuman udah nggak boleh ekspor ke situ. Iya. Itu kan bagus banget. Benar-benar. Oke. Dari luar aja udah kelihatan wow-nya gitu. Megah Oke. banget. Kalau Cece sendiri sebenarnya untuk kegiatan penelusuran itu tujuannya lebih untuk apa sih sebenarnya? Sebenarnya sih kita tuh kayak mengedukasi nih, tempat ini tuh seperti ini loh, kita mau kasih tahu ke teman-teman. Cuman ada pihak-pihak tertentu yang misalnya ada tanggung jawabnya dengan manusia. Aku tuh paling males kalau ngonten tapi ada tanggung jawabnya ke manusia gitu. Jadi kita harus izin dulu. Lebih baik kita izin ke yang nggak kelihatan daripada yang kelihatan. Soalnya lebih ribet itu. Menarik ini. Lebih baik izin kepada yang nggak kelihatan daripada izin kepada yang kelihatan. Iya, kalau izin sama kelihatan harus ngasih uang rokok, harus ngasih amplop, uang kan kayak jajan. gitu ya. Iya, kayak gitu. Iya, itu ribet banget. Soalnya sempat ada kejadian kita kayak gitu. Udah dikasih uang pelicin dan sebagai macamnya itu, tetapi kita malah diadu domba sama penghuninya gitu. Oh, iya, kayak gitu. Oke, wah menarik sekali sih kalau misalnya kayak gitu. Aku juga dulu pernah ya untuk eksplornya, tapi waktu itu sebenarnya lebih buat ke kayak penasehat spiritual gitu sih. Jadi waktu itu ada sebuah stasiun TV, saya nggak usah sebut stasiun TV mana kayak gitu, itu ngadain sebuah acara program gitu, ya kayak horor-hororan kayak gitu, tapi di Trunyan gitu. Itu di daerah Trunyan. Mungkin kalau di Bali itu kan kalau nggak salah Trunyan itu tempat
di mana ada Pemakaman mayat itu. iya Pemakaman. jenazah tapi nggak dikubur gitu loh, cuma ditaruh Iya. di bawah pohon kayak gitu kan. Itu pada waktu itu ya proses syuting apa dan lain sebagainya kayak gitu jalan biasa normal gitu. Oke. Dan dicek gambarnya dapat, suara oke, bungkus dan lain sebagainya. Dibawa ke Jakarta, begitu dibawa ke Jakarta diputer untuk program, untuk editing, penyuntingan dan lain sebagainya itu ngeblank semua. Jadi video itu kayak cuma kelihatan semut-semut aja, kayak nggak ada rekamannya, Tapi untung nggak hilang ya, ada Mas. suaranya juga. Kenapa? Tapi untung nggak hilang videonya. Nggak ada rekaman, Cey. Jadi ibarat kayak kita ngerekam kosongan aja. Padahal itu bener. Padahal waktu ngecek di sana segala sesuatu yang kita shoot itu kelihatan. Kita kan puter lagi, cek lagi kayak gitu. Begitu sampai ke Jakarta hilang kayak gitu. Itu padahal kita udah keluar biaya apa segala macam kayak gitu dan ada budget kayak gitu. Wah, itu sempat jadi polemik itu. Itu kok bisa Itu kayak gitu sama ya, percaya banget nggak tuh, Pak. percaya. Aku juga ngalamin Iya. kejadian kayak gitu. Iya, Hilang benar. videonya. Itu pelajaran kenapa? Karena pada waktu itu memang kita karena mungkin diburu waktu, diburu target kayak gitu, kayak mungkin kurang melibatkan orang lokal, kurang melibatkan masyarakat yang ada di sekitar kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau menurutku seandainya mungkin dibantu sama mereka, izin atau mungkin komunikasi sama yang nggak terlihat dan lain sebagainya kayak gitu mungkin lebih ya mungkin diizinkan lah untuk kemudian ditayangkan kayak gitu. Nah ini sekedar pengalaman sih. Ada memang kadang-kadang kondisi penelusuran. Jadi menurutku yang horor itu bukannya ketika ketemu sosok atau apa, tapi horornya itu adalah ketika sesuatu yang harusnya bisa direkam, bisa di-shoot, tapi kemudian ternyata pas dibawa pulang kayak gitu nggak kelihatan Itu apa-apa itu horornya kayak ya. gitu. Itu horornya udah habis duit apa segala macam itu horor Aduh, itu itu. horor banget. Sama itu aku Iya. juga ngalamin tuh, Dompet Mas. kosong horor. Oke. Gimana tuh, Ce? Ngalamin gimana tuh, Ce? Itu di samping Dewa Ruci, tahu nggak lu, Tirta? Jadi di samping Dewi Sri, apa jalanannya ada patung Dewi Ruci tuh, Dewa Ruci. Dewa Ruci, iya. Iya, kan di situ ada bekas bar kosong. Sampingnya itu Nggak emang tahu. jalanan itu sering terjadi kecelakaan. Itu Oh, bisa oke, sampai, oke. jadi bisa ketarik tuh yang kecelakaan mobil sampai 1 meter mental. Bisa kejadian meninggal di tempat. Nah, pas lagi bahas itu, kayaknya kita belum ada sempat izin sama penunggu di situ karena aku pikir itu bakalan nyambung gitu loh, izin aku yang di sebelahnya sama jalanan itu. Ternyata mungkin dipikirnya dia itu aku belum izin juga kan. Ya udah pulang dari situ video pas kita mau post besoknya hilang. Oh, pernah ngalamin kayak gitu juga ternyata. Iya, pernah aku instastory juga. Sedih banget aku bilang. Oke. Nah, aku mau tanya ke Tirta dulu. Tirta, kamu kan ya sering nge-vlog mungkin walaupun baru kayak gitu ya. Pernah ngalamin kayak gangguan energi nggak? Gangguan energi itu biasanya kayak kamu syuting tiba-tiba baterai cepat habis kayak gitu. Atau tiba-tiba kayak kamera mati tiba-tiba kayak gitu. Ada pernah ngalami pengalaman gitu nggak? Mungkin pas penelusuran itu enggak sih. Mungkin cuma gangguan itu ya? cuman pertama di Taman Festival Bali itu dadanya sesek, kaki-kakinya itu juga berat juga sih Mas melangkah. Dan juga itu kan dan berapa masalah-masalah juga sih di situ kayak yang udah gede bawa boneka Spirit Dolls namanya Christine. Ya. Itu pas bawa itu berat bonekanya. Gitu. Kalau yang kita wawancara bersama kuncen atau juru kuncinya di Taman Festival Bali namanya kan Aji. Dan saya kayaknya tahu itu Aji itu. Ya, Aji. Ya, tahu. Iya. Karena kan dia yang ngolah di situ, yang ngurusin. Iya, benar. Itu pas kita wawancara itu ngeblur. Dan ya memang kalau yang terasa ini tuh Aji itu kayak powerful gitu. Ya nggak sih?
Oke. No komen lah gue. Oke. Iya. Cek, sebenarnya kalau aku mau coba tanya ke Cek, misalnya nih kalau misalnya penelusuran kemudian kita ngerasain tiba-tiba mungkin ada bentrokan energi gitu, atau mungkin ada ya kayak tabrakan energi gitu. Ada saran atau tips-tips nggak gimana cara kita supaya pada saat itu bisa netralisir, kemudian bisa nggak terpengaruh atau kemudian bisa mengurangi efek dari tabrakan energi itu? Jadi kalau di kami itu kita mempunyai masing-masing kunci. Oke. Ya kan? Jadi kita cuman sebutkan kunci kita, doa langsung minum gitu aja sih. Oke, jadi obatnya pakai doa dan minum ya, biasanya kayak gitu ya. Oke. Benar. Terus kalau pulang biasanya itu kita biasanya bawa garam kasar, terus sebelum masuk ke rumah kita bersihin dari luar, biar nggak ada yang masuk ke dalam. Nah, itu cara kayak gitu. Cara bersihinnya itu gimana? Garam kasarnya itu gimana? Jadi garam kasar ya ambil aja sejumput. Biasa lu kalau mau kemana-mana, jadi lu siapin tuh garam kasar. Jadi jangan sampai kita masuk dulu ke dalam rumah. Jadi kan otomatis itu auranya ngikut ke dalam. Ngikut. Iya, jadi lebih baik membersihkannya di luar rumah gitu. Ambil aja garam, ambil aja garam, doain. Ya udah, tinggal usap-usap aja kayak ini. Diusap-usap gitu ya. Ditaburkan di badan juga bisa kayak gitu. Memang efek garam itu juga. Kalau biasanya kalau aku saranin malah garam itu dicampur air. Iya, terus boleh habis juga itu. Diusap kayak gitu itu juga oke juga sih kayak gitu. Nah, kalau dari saya sendiri sih biasanya tuh pakai daun bidara. Daun bidara masing-masing sih ya. Masing-masing sih. Kalau daun bidara ada yang pakai daun bidara, ada temanku pakai kopi. Jadi dia seru nih, baru tahu nih. Iya, baru tahu jadi juga. Kok sama kopi itu. Jadi kalau dia mau penelusuran itu kopi itu dibalurin di tangan, di leher kayak gitu. Kopi itu dia kalau dari segi logikanya ya, kopi itu pertama aromanya itu kayak aroma terapi gitu. Jadi kalau kita nyium yang bau-bau yang kayak tadi bau pocong apa segala macam itu, kita bakal lebih tenang kayak gitu. Dan kalau kopi itu sendiri itu kayak bisa dibilang kayak semacam antibiotik atau bisa dibilang itu ya antibiotik alami lah. Jadi kalau misalnya ada bakteri atau ada debu atau mungkin ada kuman-kuman yang berbahaya itu dia ngurangin efek supaya kita nggak gampang sakit lah intinya kayak gitu itu. Jadi ningkatin daya tahan juga kayak gitu. Dan ya memang pada seperti yang tadi Cece bilang sebenarnya tiap orang masing-masing metodenya ada kayak gitu kadang-kadang cocok-cocokan kok. Ada yang pakai garam, ada yang pakai daun bidara, ada yang pakai kopi kayak gitu itu. Jadi ada juga temanku pakai kunyit itu juga ada kayak gitu. Jadi kunyit ditumbuk. Bangwe ya, kalau di Jawa biasanya kebanyakan bangwe ya. Tapi cukup diolesin di tangan, jadi tangannya kayak kuning-kuning gitu dia jadinya kayak gitu. Itu bisa buat netralisirnya. Jadi buat teman-teman juga yang hobi penelusuran, yang hobi explore kayak gitu, sekaligus juga kita sharing-sharing malam ini tips-tips gimana kalau misalnya kita menghandle atau menetralisir energi-energi yang nempel pada saat kita penelusuran. Kalau aku sendiri pribadi bukan terganggu sama suram, gelap atau gimana atau penampakan atau gimana. Aku itu kadang-kadang lebih nggak tahannya itu debu. Apalagi kalau di mall yang udah nggak, apalagi kalau di gedung atau di mall yang udah lama nggak kepake itu debunya, aduh itu biasanya. Di Padang Galak apalagi tuh, debu banget. Nah, kayak gitu kan. Mana di sana banyak sarang laba-laba atau gimana kayak gitu kan. Benar. Itu ya kalau aku sih tantangannya malah lebih ke debunya itu tadi kayak gitu. Kalau astral mah ya sebenarnya ya itu udah bagian dari tempat itulah kayak gitu. Jadi udah maksudnya ya udah memang mereka di situ kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau misal dibilang, nah kalau misalnya untuk yang explore gitu, sebenarnya kan nggak harus tempat-tempat horor ya. Kalau misalnya tempat-tempat yang kayak misalnya
apalah tempat yang sakral kayak gitu, atau Tempat mungkin kayak ziarah. tempat ziarah kayak gitu, ada nggak sih Ya, kalau di Bali gitu? banyak banget. Iya Banyak banyak. ya kayak gitu. Biasanya tempat favoritnya di mana, Ce? Tempat melukat. Tempat melukat Campuhan. di mana tuh? Ada di Campuhan, Mhm. ada di setiap tempat ada di daerah Badung, terus Hmm. Karangasem, banyak kok. Oke. Yang menurut Cece berkesan untuk tempat yang dalam tanda kutip sakral. Kalau jadi kan ini kan bukan tempat yang melulu horor ya, tapi mungkin kalau yang tempat sakral gitu yang energinya berkesan itu di mana, Ce? Di Besaki, di Puro Campuhan, di kemarin di mana ya? Itu yang aku benar-benar baru ngepost kemarin itu di daerah Badung, itu dia ada waterfall-nya, itu bagus banget. Jadi pas Kayak kita gitu. melukat itu di air terjun, terus pas banget kita lagi doa, pelangi lewat. Oh iya. Oh, asik banget ya kalau kayak gitu Ya, itu sempat ya. lihat Instagram aku nggak? Itu ada pelangi. Ya. Ya gitu itu malah kayaknya asik gitu. Jadi buat selang-seling ya. Jadi nggak melulu konten horor, nggak melulu yang serem Yes. kayak gitu, tapi mungkin kadang-kadang bisa ke tempat yang sakral, yang bisa dieksplor kayak gitu, apalagi kalau di Bali kayak gitu. Ya kalau yang di tempat-tempat agak-agak pedesaan gitu, ada nggak sih di sana? Ada. Ada Banyak ya. kok. Cuman kita belum mengulik lagi aja. Pasti ada di sini. Oke. Tirta sendiri kalau untuk penelusuran ini biasanya berapa orang sih yang ikut gitu biasanya? Kalau kayaknya sih kadang full team, kadang enggak. Oke, Kalau kalau full team berapa? Kalau full team itu 6 orang. 6 orang ya, kayak gitu. Itu masing-masing tugasnya ngapain? Itu ada yang kameramen, ada yang lighting, ada yang mikrofon. Oh, kayak gitu. Terus Kalau lainnya kalau Tirta sendiri itu apa namanya kayak MC gitu, bawa acara. Oh, kayak nge-host bawa Host. acara kayak gitu Oh ya. iya, Channelmu host. Kayak namanya apa bapak sih? yang di Channelmu? bawah. Channelmu namanya apa sih? Portal Gaib. Wis, Portal portal Gaib. gaib. Oh, Portal Gaib. Serem ya judulnya ya, Portal Gaib ya. Terus kalau selain Mall Tragia ini udah pernah eksplor kemana aja? Ocean Blue, BLK Mambonjol, Taman Festival Bali. Sebenarnya sih ada satu yaitu Rumah Garmen, tapi ditolak sama kayak warga gitu. sekitar. Iya. Oke. Terus abis itu yang paling berkesan waktu eksplor? Yang paling berkesan itu ada 2 sih. Yang di mana aja tuh? Di Mall Terbengkalai ini sama di Ocean Blue. Yang sama di tuh di Ocean Blue. Ocean itu kayaknya juga energinya kuat banget sih di situ. Banget. Kesini dong, Mas. Ya. Aku temenin. Nanti makanya ini juga sekalian nanti kalau misalnya mau penelusuran gitu berarti di Bali udah ada tim lah paling nggak kayak gitu. Iya. Nanti bisa ngajak, bisa collab ya. Ntar kita gitu bisa ya. temenin ya, Dir. Ya. Oke, kayak gitu. Oke, menarik sih. Ini cerita horor ini berbasis real story kayak gitu dan memang bisa dibilang kebetulan juga ya menceritakan itu seorang vlogger, seorang YouTuber juga dan pasti juga banyak pengalaman dan kamu juga bisa gambar juga ya. Mungkin nanti bisa kapan-kapan cerita lagi sambil mungkin nanti nunjukin gambar-gambarnya ya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, aku sih senang banget malam ini bisa ngobrol sama Cece, sama Tirta kayak gitu. Dan bisa dibilang cukup seru juga obrolannya dan lebih mengenal tentang tempat-tempat
untuk explore di Bali ini menarik banget. Nah, mungkin kalau dari Tirta sendiri, tempat yang saat ini pengen banget dieksplor itu kemana? Kalau misalnya Mas Yus boleh nanya ini, paling banget pengen eksplor itu kemana? Campuhan. Campuhan. Kenapa kok ke sana? Satu, pengen cleansing juga, pengen melukat. Sebenarnya kita udah ada agenda sih dari awal. Yuk, kapan-kapan abis ke tempat ini, kan kotor tuh. Orang negatif kan udah kumpul. Kita bersih di Campuhan sambil explore. Mungkin saja ada dayang-dayang dari Bunda Ratu yang mau komunikasi. Nanti kan sama Mahaguru. Nanti kita sama Mahaguru juga. Oke, siap kayak gitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana, mudah-mudahan juga bisa kelakon ya. Amin. Kayak gitu. Oke. C, pertanyaan terakhir buat teman-teman yang pengen melakukan penelusuran, yang pengen ngevlog ke tempat-tempat yang horor untuk explore kayak gitu, ada pesan-pesan atau tips gitu? C, terakhir? Ada. Gimana? Jadi kalau ke sana ya harus benar-benar izinnya. Terus yang kedua jangan lupa bawa itu garam kasar. Garam kasar ya. Alat-alat buat penetralisir ya. Sediain. Gitu. Yes, sediain air lah seember, taruh di depan kan. Jadi jangan sampai masuk rumah dulu tuh, ke bawah dong auranya dari luar ke dalam. Gitu sih sebenarnya. Kasihan kalau yang kasihan kalau yang ada anak bayi di rumah kan atau anak kecil nanti dia. Nah, itu dia benar. Jangan sampai kemudian gitu loh, itu kena sawan atau kesambet ke orang-orang yang ada di rumah kayak gitu. Itu nanti jadinya juga repot ya, kayak gitu. Oke. Cece, Tirta, terima kasih banget. Malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa ya diskusi, berbagi cerita bareng di cerita horor DMI ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ya kalau berjodoh kita pasti juga ketemu di Bali dan kita bisa penelusuran bareng di sana ya. Oke, siap. Mudah-mudahan sih bisa terwujud kayak gitu. Oke. Dan aku juga senang banget padahal waktunya singkat tapi aku bisa nyelesain gambar ini bisa kelihatan kayak gitu ya. Dan nanti juga gambar ini aku juga akan pasang di IG juga supaya nanti bisa dilihat lebih jelas. Oke. Untuk segmen cerita horor DMI Mas Yus akhiri sampai di sini. Jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang lebih seru, yang lebih horor lagi, dan narasumber-narasumber yang lebih menarik lagi. Dan tentu saja masih di channel Diari Mata Indigo ini. Mas Yus cukupkan sekian, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi nanti di konten-konten yang berikutnya yang tentu saja lebih seru bersama dengan narasumber lainnya. Mas Yus pamit. Sampai jumpa, salam mistis. Bye-bye.